Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Big Data Technology. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai reduksi dimensi atau dimensionality reduction. Rencana kegiatan pembelajaran mingguan, capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa dapat mengetahui tujuan dan lingkup perkuliahan dan memahami tentang reduksi dimensi atau dimensionality reduction. Kemampuan akhir capaian pembelajaran, mahasiswa memahami teori dasar tentang reduksi dimensi atau dimensionality reduction. Bahan kajian ada reduksi dimensi, dimensionality reduction, metode reduksi dimensi, keunggulan dan kelemahan masing-masing metode. Penilaian mahasiswa mampu menjelaskan reduksi dimensi atau dimensionality reduction melalui kegiatan tanya jawab dalam diskusi di kelas. Definisi dimensionality reduction adalah transformasi data dari ruang berdimensi tinggi menjadi ruang berdimensi rendah, sedemikian sehingga representasi berdimensi rendah mempertahankan beberapa properti yang penting dari data asli. Reduksi dimensi biasanya dilakukan sebelum menerapkan algoritma pembelajaran mesin untuk menghindari efek kutukan dimensionalitas. Kalau kita perhatikan di sini adalah dimensionality reduction, di mana di sini ada foto gambar ada 5 orang dengan menggunakan color dengan resolusi 800 kali 1000 dikali 1 dikali 3 dan direduksi dimensinya menjadi ukuran 800 dikali 1000 dengan black and white ya, seperti ini. Reduksi dimensi satu pendekatan terkait dengan dimensi yang tinggi adalah mengurangi dimensi data tersebut. Memproyeksikan data dimensi tinggi ke dimensi yang rendah menggunakan transformasi linear dan non-linear. Kalau dilihat di sini adalah X sama dengan himpunan dimulai dari A1, A2 sampai AN, direduce dimensionality menjadi Y dengan himpunan B1, B2 sampai BK, di mana K itu kurang dari N, seperti itu. Jadi ada reduksi dimensinya untuk N. Adapun untuk transformasi linear adalah sederhana dalam perhitungan dan mudah dilakukan, di mana sini adalah Y sama dengan UX, di mana BI sama dengan U dimulai dari I sampai dengan T dikali dengan AI, Y adalah K sama dengan kali 1, U adalah K dikali dengan DX, D dikali dengan 1, di mana K kurang dari D, seperti itu. Di mana kita juga bisa menggunakan pendekatan yang sederhana, ada Principal Component Analysis atau PCA, ada Fisher Discriminant Analysis atau FDA. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai PCA. Principal Component Analysis atau PCA, setiap teknik reduksi dimensi adalah menemukan transformasi yang memenuhi ketentuan atau kriteria tertentu, misalkan information loss, data discrimination, dan lain-lain. Tujuan dari PCA adalah mengurangi dimensi data dengan mempertahankan variasi data yang ada. Di mana di sini ada sub ruang dimensi, carilah basis data dalam sub ruang dimensi rendah, proyeksikan ke ruang dimensi yang rendah. Di sini ada original space, di sini ada lower dimensional subspace, dinyatakan menjadi rumus seperti ini ya, seperti ini. Jadi ada original, ada lower dimensional. Di mana dengan catatan if K sama dengan N dan X sama dengan X. Contohnya misalkan di sini adalah K sama dengan N. Kalau kita lihat di sini ada V1, ada standar basis. Di sini ada X mempunyai himpunan 3, 3, 3 sama dengan 3V1 dan 3V2 ditambah 3V3. Di sini ada U1, ada U2 dan U3. Ya, ini terkait dengan some other basis. Nah, kalau kita lihat di sini hasilnya adalah XV sama dengan XU, seperti itu. Selanjutnya adalah information loss. Reduksi dimensi menyebabkan informasi hilang. PCA mempertahankan informasi di mana ada minimal, ada X, min X, di mana juga ada rekonstruksi untuk error, seperti itu. Metodologi misalkan di sini ada X1, X2 sampai XM adalah N dikali X1 vektor, di mana di sini ada step yang pertama, step yang kedua untuk subtract the means, terkait dengan step yang 3 from the metric untuk compute, dan juga ada sampel varian metric, karakteristik the scatter of data, ada lagi step 4 compute the agent value, ada lagi step kelima terkait dengan compute of agent vector ya, seperti itu. Dilanjutkan sampai step yang selanjutnya adalah step yang ke-6, di mana di sini ada dimensionality reduction step. Jadi step yang terakhir adalah untuk membuat dimensi, mengurangi dimensi, seperti itu. Lalu untuk menampilkan agent value spectrum, kita akan menampilkannya seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada agent value 1 dimulai sampai dengan agent value ke N. Jadi agent value spektrumnya akan menghasilkan seperti ini. Selanjutnya adalah transformasi linear, di mana transformasi linear di sini ada R pangkat N sampai R pangkat K, yaitu melalui melakukan reduksi dimensi. Jadi kalau kita lihat di sini adalah transformasi linear.
dan diperhitungkan dengan rumus seperti itu. Selanjutnya adalah reduksi error, di mana error terjadi karena reduksi dimensi, di mana di sini ada E sama dengan X, min X ya seperti ini. Dilanjutkan dengan average error karena reduksi dimensi adalah, nah jadi kalau kita lihat di sini adalah average untuk errornya seperti ini untuk rumusnya, dimulai dari setengah seperti itu. Oke, selanjutnya di sini adalah untuk menghapus fitur. Bagaimana cara menghapus fitur yang tidak penting? Jika terdapat dua buah fitur yang memiliki korelasi tinggi, dapat dihapus salah satunya. Jika sebuah fitur memiliki variansi yang sangat rendah atau mendekati nol, dapat diusulkan untuk dihapus sehingga memiliki sifat yang relatif konstan. Untuk fitur dengan korelasi tinggi, kita pilih dua fitur yang memiliki korelasi tinggi. Jadi kita menjalankan program tersebut yang di sini dengan menggunakan tool rconsole, ketik CURX untuk menampilkan hasil korelasinya, fitur mana yang diusulkan untuk dihapus. Apakah petal length ataukah petal width ya, seperti ini. Jadi di sini ada sepal length, sepal width, petal length, petal width ya, seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari sisi red itu adalah iris tosa, untuk green adalah iris versicolor, untuk blue adalah iris virginica seperti ini. Ada fitur varian rendah, fitur varian rendah itu mendekati nol. Jadi mana fitur yang akan mendekati nol? Nah, kalau kita lihat dari sini, kita perhatikan dengan baik. Next, pada pertemuan terkait performan akan dilakukan uji coba, dilakukan penghapusan salah satu fitur dan dibandingkan dengan kinerjanya. Nah, di sini kan kita akan membandingkan ada variabel sepal width, ada variabel sepal length, ada variabel petal length, dan juga ada variabel petal width. Di sini kalau kita lihat yang mendekati 0 itu adalah sepal width, di mana di sini 0,188004 seperti itu. Selanjutnya adalah kegunaan PCA. Makin memahami penggunaan PCA itu seperti apa. Kita menjalankan program yang ada di bawah ini. Pada percobaan kali ini kita menggunakan dataset iris dianggap sebagai sebuah image. Setelah dicari PCA-nya, kemudian diambil hanya 3 PCS saja untuk kemudian dicoba direkonstruksi. Jadi kalau kita lihat di sini adalah ini adalah original metriknya dan ini adalah truncated metrik 3 PCS seperti ini hasilnya. Lalu kita juga mencoba dengan langkah yang kedua, jalankan program yang ada di bawah ini, di mana di sana ada data Y, ada data X, PCS. Kita menggunakan file dengan nama mydata.csv. Jadi percobaan kali ini kita menggunakan dataset yang diambil dari sebuah foto wajah. Setelah dicari PCA-nya, kemudian diambil hanya 3 PCS-nya. Untuk kemudian akan dicoba direkonstruksi. Jadi kalau dilihat di sini adalah original metriknya, ini adalah truncated metrik 3 PCS. Hasilnya seperti ini. Adapun referensi dari pertemuan kali ini dari Umi L, reduksi dimensi menggunakan PCA, ada Acah Yanto, analitika bisnis. Sekian, terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.